Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya nutrisi TCM. Kali ini kita akan membahas tentang hati ayam. Lebih disukai dari hewan yang dibesarkan secara organik atau ya liar itu ayam bukan piaraan maksudnya yang dipiara secara bebas. Sifat termalnya adalah hangat, rasanya manis, organnya ginjal dan liver, arahnya ke atas, unsurnya tanah, efeknya suplemen liver, ginjal, C dan darah. Metode persiapannya dikukus, goreng, dan panggang. Kandungannya protein kayak vitamin dan mineral. Indikasi mengobati kekosongan yang ginjal, kelemahan, sakit punggung, impotensi, buang air kecil di malam hari, ekstremitas dingin. Nah, itu beberapa ciri gejala daripada sindrom kekosongan yang ginjal. Kemudian kekosongan darah ginjal, kebutaan malam, insomnia, penglihatan kabur, penglihatan kabur, pusing, kebas ekstremitas dan kelemahan otot. Nah, ini kekosongan darah liver nih ya, bukan ginjal ya. Darah liver nih, kekosongan darah liver. Hati ayam dikukus atau digoreng dikombinasikan dengan selada, bayam, arugula, peterseli, dan mangot. Itu dimakan, dikonsumsi. Nah, itu berarti dikukus ya, ada kuahnya. Nah, nanti terus ditambahi jahe, tambahi bawang. Prakteknya seperti itu. Bebek sekarang bebek sifat termalnya adalah netral hingga dingin. Nah, jadi agak dingin ya bebek. Rasanya manis dan asin. Jaringan organnya paru-paru, ginjal, lambung, dan limpa. Arahnya ke atas. Unsurnya tanah. Efeknya memelihara yin, suplemen darah, memperkuat perut, memperkuat lambung, melembabkan paru-paru, membersihkan panas, diuretik, dan mengurangi pembekakan. Metode persiapan direbus, dikukus, atau sebagai sup. Kandungannya protein, lemak, zat besi, vitamin B1 dan B2. Indikasi kekosongan yin umum dengan gejala panas, terutama kekosongan yin paru-paru. Nah, ini bagus untuk kekosongan yin paru. Suhu subfebril, haus, agitasi, keringat malam, mulut dan tenggorokan kering, batuk terus-menerus hingga dengan sedikit dahak. Bebek dikukus atau direbus. Kekosongan limpa dengan akumulasi cairan dan edema. Bebek rebus diisi dengan sekitar setengah cangkir jahe segar 1 hingga 3 siung bawang putih secukupnya. Kekosongan darah dan kekosongan yin umum dengan hiperaktif yang setelah kehilangan darah yang banyak, misalnya telah melahirkan, penglihatan kabur, jantung berdebar-debar, gangguan tidur, sakit kepala, dan vertigo berputar. Nah, itu bebek dan sup ayam dengan peterseli. Nah, ini dicampur boleh. 50 gram tambah rumput laut kering ya. Kontraindikasi C stagnasi dan kelemahan limpa. Nah, kalau kelemahan limpa dan kemacetan C, stagnasi C itu kontraindikasi.
Berikutnya adalah cempe anak kambing ya, kambing dan domba. Termal alam, sifat termalnya adalah hangat ke panas, rasanya manis, arahnya ke atas bisa mengambang atau mengambang, jaringan ugarnya limpa dan ginjal, unsurnya tanah, efeknya menghangatkan, pembakar tengah, suplemen C dan darah, mendukung cing. Nah, jadi karena ke limpa dan ginjal dibandingkan daging-daging yang lain, nah ini lebih ke arah stamina lelaki. Nah, salah satunya termasuk juga mendukung cing. Jadi mendukung cing, melengkapi cing, mengisi cing. Jadi di samping menghangatkan limpa dan ginjal. Metode persiapannya dikukus, digoreng, digoreng atau dipanggang, dibakar, direbus. Kandungannya protein, lemak, kalsium, dan fosfor. Indikasi mengobati domba sangat direkomendasikan selama bulan-bulan dingin sebagai makanan penghangat, disajikan dengan bumbu yang baik. Domba dengan jahe segar sangat baik untuk kekosongan yang ginjal. Makan sate, makan daging kambing, minumnya wedang jahe, badannya langsung kemeringat ya, keluar keringatnya. Perasaan dingin di tubuh, ekstremitas dingin, keengganan untuk dingin itu ya tidak mau dingin. Kalau kena dingin bertambah sakit, bertambah parah, tambah nyeri, tambah lemes kan. Libido lemah, impotensi, sering buang air kecil di malam hari dengan urin yang jernih. Domba digoreng atau dipanggang atau dimasak dengan baik dalam cairan dengan jahe, daun bawang Cina atau daun bawang putih, kenari, bawang putih, dan wortel sebaiknya dibumbui dengan rosemary, timun, dan oregano. Nah, begitu ya. Nah. Kekosongan darah dengan gejala pilek setelah melahirkan, sakit perut, aliran susu berkurang, ekstremitas bawah dingin. Nah, itu seperti biasa kalau habis melahirkan itu memang harus dipercepat nutrisinya karena seorang ibu ibaratnya bertaruh nyawa, berjihad, perang, mati-matian kan, bagaimana melahirkan anaknya. Nah, itu terkadang anaknya yang mati atau orang tuanya si ibunya yang mati. Langsung dipenuhi asupan nutrisinya. Domba dan jahe segar. Tadi ya salah. Kekosongan darah dengan gejala pilek setelah melahirkan itu domba dengan sakit perut, aliran susu berkurang, ekstremitas bawah dingin. Nah itu domba dan jahe segar. Kemudian kelemahan limpa lambung, kurang nafsu makan, kelelahan, menggigil terus-menerus, ekstremitas dingin, kelelahan. Nah itu bagus ketika makan daging daging kambing atau domba. Nah, ini jadi pecinta sate kambing ya. Nah, pecinta sate kambing. Nah, itu konon katanya kalau domba itu lebih empuk dan tidak perengus. Nah, jadi ada sekarang kan yang jual sate domba. Nah, itu. Atau bahkan kalau Bapak Ibu pernah pergi ke luar kota ya, khususnya ke daerah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, itu dijual sate cempe lah seperti itu. Nah, jadi cempe mungkin lebih empuk dagingnya ya, empuk. Kontraindikasinya adalah gejala panas, agitasi, insomnia, gangguan kulit gatal memerah, perdarahan, menstruasi yang berlebihan. Jadi biasa dengan gatal-gatal, kulit memerah, mending-mending, meluntus-meluntus itu pertanda daripada darah panas. Berikutnya adalah babi. Sifat termalnya adalah netral, rasanya manis asin, jaringan organnya limpa lambung ginjal.
arahnya ke bawah, unsurnya tanah dan air. Efeknya memperkaya yin, melembabkan kekeringan, suplemen darah. Metode persiapannya direbus, digoreng, dipanggang, atau dibakar atau sebagai sup. Kandungannya air, protein, lemak, kalsium, fosfor, dan besi. Indikasinya adalah daging babi, kekosongan qi dan darah, kurus, kurangnya kekuatan, lemah otot. Nah, itu banyak makan daging kambing, daging babi. Kekosongan yin, liver, dan ginjal. Mata kering, keringat malam, hipominore, sedikit menstruasi. Kemudian kelemahan dan nyeri pada pinggul, punggung, dan tulang. Kekeringan, haus, batuk kering, mulut dan tenggorokan kering, kulit kering. Nah, itu bagus makan daging babi. Kota-kota yang masyarakat Tionghoanya kuat ya, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya itu sekarang sudah bukan rahasia lagi, banyak resto-resto yang menjual daging daging babi. Kontraindikasinya, konsumsi berlebihan menyebabkan obesitas, menyebabkan kegemukan. Konsumsi berlebihan mempromosikan pembentukan kelembapan dan dahak. Lanjutnya adalah kelinci. Daging kelinci. Sifat termalnya sejuk dan netral. Rasanya manis. Organnya liver, usus besar, lambung, limpa. Arahnya mengambang, unsurnya tanah, tidak pasti, tergantung sumber. Nah, maksudnya arah yang mengambang itu berbeda dengan yang naik. Kalau yang naik itu cepat, ya. Tapi kalau untuk meningkatkan energi, kalau yang mengambang itu tidak begitu kuat. Tapi ya menambah energi, tapi kurang kuat dibandingkan dengan daging-daging yang arahnya naik. Unsurnya tanah, tidak pasti, tergantung sumber. Efeknya suplemen pembakar pusat, suplemen qi, mendinginkan darah. Metode persiapannya direbus, digoreng, dipanggang, atau dikukus. Kandungan kayak protein, mineral sedikit lemak. Nah, sate kelinci, barangkali ada yang masih asing mendengar daging kelinci. Nah, Bapak Ibu boleh berwisata ke Kota Semarang, Kabupaten Semarang, ya, di Bandungan atau di Candi Gedung Songo. Nah, di situ di sepanjang jalannya dijual kuliner sate kelinci. Nah, apabila ke arah Jawa Tengah, pengen tahu ya sate kelinci, ya di situ tempatnya banyak sekali. Kalau di Kota Semarang masih jarang. Kalau saya sendiri di Kota Semarang masih seperti aneh makan sate kelinci, tapi kalau yang di daerah sana itu di atas, di Kabupaten Semarang. Nah, jadi Semarang itu ada dua ya, kota dan kabupaten. Kotanya yang di bawah, yang ada pantainya, dekat pantai. Yang atas itu Kabupaten Semarang. Nah, di sana banyak kuliner sate kelinci. Indikasi kekosongan limpa lambung, kelelahan, kurang kekuatan, nafsu makan berkurang, panas di lambung dan usus besar, sembelit, mual, muntah, nafsu makan rakus. Nah, itu juga bisa karena kan sifatnya sejuk. Kekosongan yin lambung, sembelit, kurang nafsu makan, mulut kering, ya. Nah, itu bisa diobati, diterapi dengan nutrisi utamanya adalah daging kelinci. Kontraindikasi gejala dingin di limpa dan lambung. Nah, jadi kalau kontraindikasi itu biasanya kelemahan limpa lambung, kemudian gejala dingin di limpa lambung itu ya memang susah, nggak bisa dimakan, tapi caranya tidak begitu. Caranya ya dimasak dengan ditambah bumbu-bumbu herbal untuk menambah unsur panas dan kehangatan, sehingga berpengaruh kepada limpa lambungnya, untuk menaikkan, untuk mentonik limpa lambungnya. Caranya seperti itu. Daging rusa. Daging rusa ini jarang sekali, apalagi kita yang tinggal di Jawa ya, di Pulau Jawa. Dulu waktu saya mungkin 15 tahun yang lalu masih kerja di dunia
kayuan atau perhutanan, sering keluar masuk hutan ya. Nah, itu kalau dari Kalimantan itu bisa pulang pergi ke pasar tradisional gitu kan, entah di Palangkaraya, entah di Banjarmasin, Balikpapan, itu bisa beli daging rusa. Nah, dulu ya, sekarang nggak tahu bisa apa enggak, mungkin apakah sudah termasuk hewan dilindungi, saya nggak tahu. Nah, itu apa namanya, bisa beli kemudian dibawa naik pesawat, dimasukkan ke dalam box busa putih itu, nah itu bisa dibawa. Kalau masih kecil, dulu saya masih kecil di desa ayah saya di Kabupaten Grobogan itu, saya pernah ya melihat ketika berburu di hutan dapat rusa, ya, dapat rusa kijang, terus diketakinya ke kayunya dipikul sama 2 orang yang tim pemburunya tadi, tim berburunya itu pernah saya lihat sekali di hutan di hutan di hutan di daerah di hutan di belakang kampungnya kakek nenek saya itu ada, tapi sekarang nggak tahu, sepertinya nggak ada. Kemudian daging rusa, sifat termalnya adalah hangat dan panas, rasanya tajam dan manis, jaringan organnya ginjal. Nah, ini ginjal nih, apalagi kalau bukan arahnya ke atas mengambang, unsurnya tanah tidak pasti, tergantung sumber. Efeknya memperkuat qi dan darah dan yang, terutama ginjal yang menggerakkan darah. Nah, itu ya, jadi suplemen apa namanya, kejantanan itu nggak usah beli obat-obat yang mahal-mahal, makan aja daging rusa. Makanya di hutan sana orang-orang kawan-kawan kita di Kalimantan ya, khususnya suku Dayak dan bukan Dayak juga yang makan itu kan kayaknya sih kuat-kuat ya orangnya. Karena makan daging rusa. Metode persiapan: digoreng, dipanggang, direbus atau dikukus. Kandungannya protein, lemak, dan mineral. Indikasi daging rusa adalah tonik yang sangat baik untuk jaringan ginjal, untuk memperkuat ginjal yang atau memperkuat yang ginjal. Ini terutama cocok untuk diet musim dingin. Musim dingin juga bagus. Karena kita sudah tahu ya, kita tinggal pilih ya. Ketika musim dingin, biar kita tidak drop ya, makan daging apa yang akan dimakan. Nah, itu ada kambing, rusa, yang mudah aja. Kekosongan qi dan kekosongan darah umum, terutama kurangnya kekuatan, kekurusan, dan kelelahan. Kekosongan yang ginjal, keengganan untuk dingin, menggigil konstan, kelemahan dan nyeri di punggung bawah, ya, punggung bawah atau pinggang, lutut dan kaki dengan memburuknya gejala dengan dingin. Libido lemah, impotensi, sering buang air kecil di malam hari. Nah, itu apa yang dimakan? Daging rusa direbus dalam anggur merah. Nah, itu dibacem ya, difermentasi atau diawetkan dengan bawang putih atau jahe, wortel, dan kenari, kacang kenari. Ya, itu nanti kalaupun resepnya itu ya tergantung kita ya. Yang mudah aja yang dicari, yang digunakan untuk terapi. Selanjutnya kontraindikasi daging rusa. Berhati-hatilah dengan gejala panas berdasarkan kekosongan yin untuk menghindari hiperaktif yang akan menyebabkan agitasi, insomnia, hiperaktif seksual, keringat tiba-tiba, migrain, atau menorragia tidak teratur dan kuat, menstruasi berlebihan dan berkepanjangan. Menstruasinya bisa yang normal 5 hari, bisa 7 hari, bisa 10 hari, mungkin seperti itu. Oke, ikan atau makanan laut. Ikan itu ya boleh ikan air tawar ataupun ikan air seafood ya, seafood. Ikan air tawar sering memiliki rasa manis, asin, dan sifat termalnya netral hingga hangat, mudah dicerna dan memperkuat qi, darah, dan yang, terutama pembakar pusat, lambung dan limpa, dan ginjal. Makanan laut, ikan dan kerang dari laut sebagian besar asin dan memiliki sifat termal yang sejuk hingga dingin. Ini mempengaruhi jaringan hati dan ginjal dan memelihara yin efeknya. Untuk mengobati kepenuhan, orang yang kuat, suaranya keras, kuat, fiturnya mudah tersinggung, ekstrovert,
lidahnya memerah, lidahnya berwarna merah, mungkin selaputnya lidah juga tebal, itu diterapi dengan cumi-cumi dan gurita. Untuk mengobati kekosongan, orang lemah, suaranya tenang, lemah, sering lelah dan lelah, capek, pucat, lidahnya bengkak, denyut nadinya lemah, itu belut, sarden, kerang, dan tiram. Untuk mengobati panas, lidah merah, denyut nadinya cepat, wajahnya merah, matanya memerah, gugup, itu cumi-cumi dan gurita. Untuk sama berarti ya panas, jangan yang kuat tuh ya memang dualisme itu identik sama. Gitu. Untuk mengobati dingin, pucat, lidah bengkak, lemah, dan nadinya lambat, menggigil, keengganan terhadap dingin, memburuknya kondisi dan rasa sakit dengan dingin, itu trot, salmon, udang karang. Kalau yang dingin-dingin itu bagusnya apa? Trot itu ikan ya, salmon, kemudian udang. Untuk mengobati kelembapan, pembengkakan, edema, gangguan dahak kronis, sinusitis frontal, bronkitis, ikan mas, dan makarel. Untuk mengobati kekeringan, mulut kering, bibir, dan kulit sembelit, itu tiram. Tiram. Tiram itu apa? Ya tiram ya. Tiram itu seperti kerang ya. Tiram itu seperti kerang. Ikan teri, termal alaminya netral, rasanya manis asin, organnya lambung limpa, unsurnya tanah, efeknya suplemen C dan darah, menghangatkan perut dan limpa. Metode persiapannya goreng, celup, goreng, panggang, rebus. Kandungannya protein, lemak, vitamin B1 dan B2. Indikasi kekosongan C dan yang limpa lambung, kurang nafsu makan, kurang kekuatan, gangguan pencernaan. Kontraindikasi kondisi panas, terutama gangguan kulit. Gangguan kulit, bercak-bercak merah, memerah, muncul bisul, perendel-perendel, meruntus-meruntus, gatal-gatal, itu panas darah. Itu indikasi daripada sindrom panas darah. Jadi tidak boleh makan ikan teri. Kemudian karper, ikan karper ya. Sifat termalnya adalah netral, rasanya manis, jaringan organnya limpa ginjal, arahnya ke bawah. Unsurnya tanah, efeknya suplemen limpa lambung, suplemen C dan darah, menghilangkan kelembapan, menurunkan C, mengurangi pembengkakan. Metode persiapannya dikukus, direbus, kandungannya kaya akan protein dan vitamin D. Ikan karper. Indikasi kekosongan C dan yang limpa, pembengkakan edema, C dan kekosongan C dan darah, aliran nasi tidak mencukupi selama pemulihan, kurangnya kekuatan, kelemahan jaringan paru-paru, batuk kronis, sensasi kenyang di dada, sesak napas. Sensasi kenyang itu sensasi penuh ya, penuh di dada atau tertekan, sesak napas. Kontraindikasinya gangguan kulit. Lanjutnya adalah kepiting. Kepiting sifat termalnya dingin, rasanya asin, organnya liver dan lambung, unsurnya air, efeknya membersihkan panas, menggerakkan darah, memperkuat otot, tendon, dan tulang. Indikasi statis darah, nyeri setelah cedera pada otot dan tulang, bengkak, sobek, patah tulang. Nah, itu bagus dikasih asupan makanan kepiting ya toh. Sakit perut setelah melahirkan untuk meningkatkan sirkulasi darah. Nah, itu efek manfaat indikasi daripada kepiting.
Rendam dan rebus kepiting dalam anggur beras dan makan sepanjang hari. Nah, jadi di apa namanya, direndam dengan anggur. Terus apa namanya, kenapa di Cina itu banyak yang menggunakan direndam dengan anggur? Pertama, untuk mengawetkan, jadi biar tidak cepat basi. Kemudian memberikan tonik, penguatan daripada efek kandungan yang dimakan. Itu jadi manfaatnya seperti itu. Ada beberapa manfaat alkohol yang akan digunakan itu, salah satunya itu tadi, salah duanya ya. Nanti coba saya ingat-ingat, saya buka referensi lagi. Nanti saya akan jelaskan kenapa di Cina itu banyak direndam alkohol. Sedangkan kita sebagai muslim ya toh, yang taat aturan, yang memiliki aturan ketika menjadi orang Islam, nah, itu kan tidak diperbolehkan dengan direndam alkohol. Kontraindikasi selama kehamilan gangguan kulit itu tidak diperkenankan makan kepiting. Orang hamil tidak boleh makan kepiting. Nah, kalaupun pengen ngidam ya sedikit saja. Gangguan kulit, belut, sifat termalnya netral hangat, rasanya manis, jaringan organnya limpa, liver dan ginjal. Arahnya ke atas, unsurnya air, efeknya suplemen C dan yang, mengatur angin dan kelembapan, metode persiapannya goreng, rebus atau dalam sup. Kandungannya protein, kandungan lemak tinggi, kalsium dan fosfor. Indikasi kekosongan C dan yang, kelemahan, kelelahan, sesak napas, gangguan angin dan kelembapan, nyeri dan pembengkakan pada ekstremitas, kelemahan pada kaki dan pinggul, keluhan rematik yang disebabkan oleh angin kelembapan atau angin lembab. Jadi kalau yang katanya lututnya nyeri-nyeri, linu-linu, ya kan, kemudian ankle-nya, itu orang lebih banyak menduga apa, asam urat. Nah, kalau asam urat nggak berani makan ikan kan seperti itu. Tapi coba aja dengan selain mengkonsumsi herbal ya, coba diterapi dengan belut. Nah, seperti itu. Kalau herbal kan sudah banyak yang tahu tuh. Nah, coba diterapi dengan belut. Masak belut dalam anggur beras dan dengan garam, cuka dan sedikit jahe segar. Kontraindikasinya gangguan dahak, diare yang disebabkan oleh kekosongan limpa lambung itu tidak diperkenakan mengkonsumsi belut. Selanjutnya adalah ikan herring. Sifat termalnya netral, rasanya manis, jaringan organnya limpa dan paru, arahnya ke bawah, unsurnya tanah, efeknya suplemen C lambung dan limpa dan paru, suplemen C lambung, limpa lambung dan paru. Metode persiapannya digoreng celup. Digoreng celup itu deep frying itu loh. Digoreng, dipanggang dan direbus. Kandungan protein, lemak dan mineral. Indikasinya kelemahan C limpa lambung, kurang nafsu makan, lemah, masalah pencernaan kronis. Nah, itu boleh mencoba menggunakan nutrisi ikan, khususnya ikan herring ini, herring atau haring. Kelemahan C paru, cepat lelah, mudah berkeringat, sesak napas. Itu banyak makan ikan herring. Kontraindikasi gangguan kulit. Selanjutnya adalah ikan makarel. Nah, itu banyak dijual ya, makarel ya. Sifat termalnya netral, rasanya manis, jaringan organnya lambung dan liver, arahnya mengambang, unsurnya tanah, efeknya suplemen C dan darah menghilangkan kelembapan. Indikasi pembengkakan, edema, rematik, gangguan lembab atau CB. Nah, itu ikan makarel.
Berikutnya adalah kerang. Sifat termalnya hangat dan netral. Rasanya asin, jaringan organnya liver dan ginjal, arahnya ke bawah, unsurnya air, efeknya memperkaya yin dan yang dari liver dan ginjal, melihara qing dan darah. Nah, ini satu lagi ya, untuk yang hobi dengan obat-obat kejantanan ya, dan banyak makan kerang saja. Nah, insya Allah bisa meningkatkan libido ya, bisa meningkatkan libido. Ada beberapa tulisan ya, tulisan medis itu kerang itu salah satunya banyak membawa membawa timbal ya, sampah logam berat dari laut. Konon katanya seperti itu. Tapi ya tidak lah ya, maksudnya kita di sini penjelasannya tidak sampai mikir ke sana. Ya, intinya ya sesuai dengan yang disampaikan di materi saja. Indikasi kelemahan yang ginjal, impotensi, sakit punggung, pinggang, lemah. Kerang dimasak dalam anggur atau anggur beras dengan bawang, daun bawang, wortel, bawang putih, dan merica. Selanjutnya adalah kelemahan yin atau kekosongan yin, berkeringat di malam hari dan pusing. Itu bagus karena efeknya adalah memperkaya yin sekaligus dan yang dari liver dan ginjal. Selanjutnya adalah tiram. Sifat termalnya netral, rasanya manis dan asin. Organnya ginjal dan liver, arahnya ke bawah, unsurnya tanah dan air. Efeknya suplemen qi dan darah, memelihara darah, memperkaya yin dan yang ginjal, melembabkan kekeringan dan mendinginkan darah. Metode persiapannya mentah, digoreng, direbus dalam cairan. Kandungannya kaya mineral, indikasinya kekosongan yin, gangguan tidur, gugup, kekosongan cairan, kekosongan darah, keringat berlebih, keringat malam, konsumsi alkohol yang berlebihan, kelemahan ginjal, kelelahan, ejakulasi dini, spermatorea, keluarnya air mani secara tidak sengaja. Nah, itu bagus sekali ketika kita makan kerang juga tiram. Kontraindikasi gangguan kulit, darah panas itu kontraindikasi. Udang karang dan lobster. Sifat termalnya hangat, rasanya manis. Organnya ginjal dan liver. Arahnya mengambang, unsurnya tanah. Efeknya memperkaya yang, terutama yang ginjal. Suplemen qi dan darah, menghalau dingin, menyebarkan status darah, menghilangkan angin dan dahak. Nah, ketika pergantian musim itu bagus ya makan udang ya. Menghangatkan ginjal, suplemen qi dan darah, menghalau dingin, menyebarkan status darah dan menghilangkan angin dan dahak. Metode persiapannya digoreng celup, digoreng, dipanggang, direbus. Kandungannya protein dan mineral. Itu untuk udang ataupun lobster. Jadi ya, indikasinya adalah kelemahan yang ginjal, impotensi, ejakulasi dini, libido lemah, kurang kekuatan, nyeri daerah pinggang. Udang goreng dalam alkohol dengan bawang putih, jahe dan daun bawang cina, daun bawang putih. Nah, itu resepnya udang goreng. Kelemahan qi dan darah setelah melahirkan, merangsang aliran susu dan produksi susu. Nah, ini ya, udang itu merangsang aliran susu dan produksi susu. Jadi begitu melahirkan
begitu yang belum istrinya yang begitu melahirkan dimasak, diberikan nutrisi udang-udangan. Kontraindikasi gangguan panas darah dapat menghasilkan kemekaran dan gangguan kulit. Kemudian sardin, ikan sardin. Nah, itu juga banyak ya. Makarel sardin itu banyak dijual di kalengan itu ya, kalengan. Sifat termalnya netral hangat, rasanya manis asin, organnya lambung, limpa dan ginjal. Arahnya ke atas, unsurnya tanah dan air. Efeknya suplemen C yang dan darah, menghangatkan limpa dan lambung. Perut itu ya lambung ya maksudnya ya. Suplemen ginjal. Metode persiapannya adalah goreng celup, deep frying, goreng, panggang, dan rebus. Kandungannya protein, lemak, dan mineral. Indikasinya kelemahan limpa lambung, kurang nafsu makan, kurang kekuatan, gangguan pencernaan, bahkan edema. Indikasi berikutnya adalah kelemahan organ ginjal, impotensi, penurunan libido, nyeri punggung, dan kelemahan otot, dan kelemahan tulang. Sarden panggang dengan bawang putih. Nah, itu dipanggang taburi bawang atasnya sambil dimakan bawangnya. Kontraindikasinya kondisi panas dan gangguan kulit. Darah panas, gangguan kulit itu tidak diperkenankan. Berikutnya adalah cumi-cumi dan gurita. Sifat termalnya dingin, rasanya manis dan asin, organnya ginjal, kandung kemih, liver, arahnya ke bawah, unsurnya air. Efeknya memelihara yin, memperkuat darah, dan qi, membersihkan panas. Metode persiapannya digoreng celup, digoreng, dipanggang, atau direbus. Kandungan protein, lemak, dan mineral. Nah itu kalau didetailkan mineralnya banyak ya. Ada zinc, biasanya ada zinc, ada zat besi, ya itu biasanya ada mangan, ada kalium, banyak juga proteinnya seperti itu, lemaknya. Indikasi mengobati kekosongan yang dan kondisi panas berakar pada kelemahan yin liver atau kelemahan yin ginjal, pusing, tinnitus, menorrhagia yang tiba-tiba, pendarahan menstruasi, nyeri haid yang kuat dengan darah merah muda, panas darah, gangguan kulit gatal. Nah, kalau yang tadi itu kontraindikasi panas darah, gangguan kulit. Nah, kalau ini cumi-cumi itu obatnya. Panas lambung yang disebabkan karena apa? Karena sifat termalnya cumi-cumi ataupun gurita itu adalah dingin. Panas lambung yang disebabkan oleh kepenuhan liver atau ekses liver, mulas, gastritis, tukak lambung, dan duodenum. Nah, itu bagus makan cumi-cumi atau gurita. Cumi-cumi sayurnya bayam, cumi-cumi sayurnya ya bayam lah. Itu insya Allah perutnya langsung adem ya, enak. Nah, terus darahnya juga bisa adem ya, itu berangsur-angsur akan sembuh dengan sendirinya. Panas darah itu seperti gangguan kulit, gatal, eksim, dan segala macam itu. Pokoknya gangguan kulit yang sindromnya darah panas ya. Kontraindikasi dengan gejala panas dari digoreng atau dipanggang. Nah itu kalau sindrom panas boleh dikonsumsi, tapi kalau bisa bukan maksudnya gejala panas hindari digoreng dan dipanggang. Kalau bisa jangan dipanggang ataupun digoreng, tapi dia dikukus atau direbus, dibikin sop, nah sop penuh potongan cumi-cumi ya, itu bagus, itu cocok sekali, cocok sama cocok karo hawane. Seperti itu kalau dalam bahasa Jawanya, seperti itu. Cocok hawanya kan pengen yang jantan-jantan.
Kemudian ikan trout. Ikan trout itu sifat termalnya hangat dan panas. Rasanya manis, organnya lambung, limpa lambung, arahnya ke atas atau mengambang. Unsurnya kayu, efeknya memperkaya yang, mengatur qi, menghalu dingin, menghangatkan lambung dan limpa. Metode persiapannya direbus, dipanggang, dan digoreng. Kandungannya protein dan mineral. Nah, ini tidak ada lemaknya ya. Indikasi kekosongan limpa lambung, kurang nafsu makan, kelemahan umum, kembung, diare, kelemahan qi dan yang, kelelahan, kecapean, kelemahan, ekstremitas dingin, sesak napas. Nah, ikan trout panggang dengan bawang putih dan kacang almond. Nah, itu wah nikmat sekali ya toh. Semuanya full protein ya. Ikan, kacang almond. Nah, ikannya dihabiskan, nasinya yang sedikit saja. Tuh. Kontraindikasi gangguan angin panas, ruam kulit. Itu kontraindikasinya. Selanjutnya adalah tuna. Karena tingkat toksisitas logamnya yang tinggi, lebih tinggi dari kebanyakan ikan lainnya, tuna tidak dianjurkan sebagai terapi nutrisi dan mungkin juga sesudahnya. Jadi kalau menurut teori nutrisi TCM, ini ketika menurut penulisnya ya, itu tuna dikarenakan tingkat toksisitasnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, seperti kerang atau tiram itu kan menurut medis diperkirakan banyak logam beratnya. Nah ini kalau tuna itu juga sama karena tingkat toksisitas logamnya sangat tinggi, benar tidak dianjurkan selama terapi nutrisi. Ya ini tinggal kita percaya atau tidak, maksudnya cocok apa tidak, mau apa tidak silakan. Tidak menggunakan tuna yo tidak apa-apa, yang lainnya ada. Atau menggunakan tuna ya tidak apa-apa lah. Sekarang kalau orang Jepang, ya kan orang Jepang, kemudian orang-orang Sulawesi, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur itu kan makanya banyak tuna-tuna itu. Nah, untuk menghindari racun toksisitas daripada logam yang berat atau timbal tadi ya terapi bekam saja. Sering makan tuna, tinggi protein, proteinnya tinggi, nutrisinya tinggi, bagus. Tapi karena resiko logam beratnya yang juga tinggi, ya kita rutin berbekam. Itu cara mengatasinya ya. Tapi ya itu silakan saja, boleh ya tidak mau tuna. Tapi kalau saya sih karena ini cuma teori dan ilmu juga bisa beda tempat beda ilmu. Nah tadi jadi ya kita cuma untuk untuk menambah, memperkaya wawasan saja ya, wawasan saja. Jangan terus habis belajar nutrisi TCM main ke tempat orang atau saudaranya disuguhkan ikan tuna, ini akan apa ini ikan tuna, oh aku nggak mau, walah sok-sokannya. Aku nggak mau karena banyak racunnya. Ya nggak seperti itu. Orang Jepang pinter-pinter karena makan ikan tuna loh. Karena makan ikan tuna. Ya sebenarnya kalau kita sedikit memperdalam ya masalah racun atau logam berat di tubuh itu ya, semua itu sebenarnya ada solusinya. Solusinya apa? Olahraga. Nah, jadi kalau ginjal tidak bisa membuang, paling tidak racun-racun itu keluar dari keringat, dari air kencing ya. Terpaksanya kalau tidak bisa keluar lagi ya, sering melakukan terapi bekam, dibekam itu akan bisa membebaskan daripada banyaknya logam berat. Banyaknya kandungan logam berat di darah itu bisa dikurangi atau bisa dijaga biar tidak berlebihan atau menyebabkan sakit atau menyebabkan penyakit. Lanjut produk susu, telur, minyak, dan lemak. Susu dan produk susu jauh lebih jarang ditemukan dalam nutrisi Cina daripada di dunia barat. Mereka manis dalam rasa dan netral hingga dingin di alam termal. Mereka melembabkan kekeringan dan memperkaya yin.
Konsumsi berlebihan sering ditemukan dalam diet modern kita dapat dengan cepat menyebabkan gangguan dahak, pilek berulang dengan produksi dahak, sinusitis frontal, bronkitis, sakit kepala kronis dengan gangguan berat dan tekanan tumbul. Biasanya kepala itu menjadi berat. Pembakar tengah terutama menderita ketika makan berlebihan, ketika mengkonsumsi berlebihan susu dengan produk susu dan menghasilkan kelembapan dan akhirnya gangguan dahak dalam tubuh. Anak-anak sangat berisiko terkena produk susu yang berlebih. Seringkali dikombinasikan dengan makanan dingin lainnya seperti buah, jeruk, dan jus. Dan makanan pembentuk dahak yang terlalu berlemak, soda, manis, junk food. Jadi kalau anak-anak itu banyak yang berisiko orang tua berpikirnya kan susu sehat, ya kan, dikasih susu terus. Jadi anak sekarang coba kalau bapak ibu serta pelatihan sekalian melakukan survei, sekarang anak-anak itu gemuk-gemuk semua, gendut-gendut semua, tapi tidak energi. Nah, pada anak-anak di bawah usia 8 tahun, pembakar tengah belum sepenuhnya berkembang, yang menyulitkan mereka untuk mengimbangi kelebihan makanan dingin, lembab, dan menghasil dahak. Untuk keju, semakin keras keju, semakin suhunya keju coated misalnya, dingin, sedangkan parmesan netral hingga hangat di alam termal. Lemak dan minyak sebagian besar bersifat termal netral saat mentah, tetapi berubah menjadi hangat panas saat dipanaskan, saat digunakan untuk menggoreng. Mereka melembabkan kekeringan dan sembelit, dan menyehatkan yin. Nah, jadi menyehatkan yin ya, apalagi khususnya minyak zaitun. Nah, itu bagus. Kalau minyak goreng itu sebenarnya juga tidak masalah sih, asal masih dalam kondisi normal atau tidak berlebihan. Nah, sekarang kalau sedikit-sedikit gorengan, olahraganya tidak, ya, bergeraknya tidak, ya akhirnya apa? Tubuh akhirnya lembab. Nah, kalau tubuh akhirnya lembab, nanti apa? Melemahkan limpa juga kelembapan itu, sehingga tubuh malas bergerak. Kalau dalam hadis kolesterolnya tinggi, seperti itu kan. Konsumsi berlebihan menyebabkan kelembapan dan dahak atau dahak panas dari minyak goreng. Perhatian hindari produk susu dan minyak dalam kasus kelemahan qi dan yang limpa. Jadi untuk kasus sindrom kelemahan qi dan yang limpa itu harus diperhatikan. Kalau bisa dihindari ya silakan. Kalau tidak ya, kalau pengen sekali ya gorengan satu udah. Nanti atau minum produk susu sedikit, nah itu pun seminggu sekali, barangkali itu tidak apa-apa. Untuk mengobati kemenuhan, orang yang kuat, keras, suaranya yang kuat, sensasi panas, hiperaktif, fitur mudah tersinggung, ekstrovert, lidah dengan selaput tebal, nadinya penuh, yogurt dalam jumlah sedang. Karena yogurt itu mendinginkan, yogurt itu sifatnya dingin. Untuk mengobati kekosongan, orang lemah suara, tenang, menggigil, sering kelelahan dan kecapean, introvert, lidahnya bengkak, denyut nadinya lemah. Untuk mengobati kekosongan yin, mentega, krim keju, susu, telur. Apalagi ditambahi jahe, wah itu lebih bagus, lebih bagus lagi. Untuk mengobati panas, wajah memerah, keinginan untuk minum dingin, memburuknya gejala dari dingin, pucat, lidah bengkak, lemah, denyut nadi lambat, hindari produk susu. Nah, kalau yang ini sindrom panas dengan kelemahan limpa, nah, itu hindari susu. Untuk mengobati kelembapan, sensasi umumnya berat, pembengkakan patologis, edema, gangguan dahak kronis, misalnya sinusitis frontal, bronkitis, kista, tumor, hindari produk susu. Nah, hindari produk susu. Untuk mengobati kekeringan, mulut kering, bibir dan kulit pecah-pecah, selaput lendir kering, mentega, krim, minyak keju dan susu itu boleh kalau susu. Yang tidak boleh apa? Untuk mengobati panas dan kelembapan, apalagi lembab panas. Produk lembab panas disertai dengan kelemahan limpa lambung, nah itu
alarm yang sangat kuat yang kita tidak diperbolehkan untuk minum ya, tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Jadi itu sesuatu yang harus dihindari. Produk susu yang dipasteurisasi lebih hangat dalam sifat termalnya daripada susu mentah, krim atau keju yang terbuat dari susu mentah. Beberapa komponen nutrisi dalam susu hilang ketika susu dipanaskan di atas suhu tubuh. Jadi kalau caranya kalau urusan memanasi susu ini ada berbagai macam aliran. Nah, jadi ada yang tidak mau dipanaskan, tapi ada yang harus dipanaskan. Ada yang cuman keluar kepulan-kepulan uapnya sudah selesai, jadi tidak sampai mendidih-didih, sampai meletup-letup mendidih itu tidak. Ada yang seperti itu. Kemudian kalau susu kambing ya, kalau susu kambing itu konon katanya tidak diperkenankan untuk dipanaskan. Nah, karena apa? Karena ada kandungan bakteri baiknya, probiotiknya, bakteri baik lah ya, bukan probiotik, bakteri baiknya yang nanti akan ikut mati. Nah, seperti itu. Yang akan ikut mati, makanya tidak diperkenankan. Tapi pada umumnya susu ya dipanaskan ya, hangat-hangat kuku lah ya, hangat-hangat kuku ya. Kalau nggak dipanaskan mentah banyak bakteri jeleknya ya kan, entah dari putingnya sapi, entah ketika sudah terkontaminasi oksigen. Nah, di situ ada oksigen yang menempel, ada lalat yang menempel barangkali ya kan. Kalau nggak dipanaskan, nggak dimatikan kumannya ya atau bakteri jeleknya kan ya bisa bahaya juga, bisa keracunan ya. Susu salah satu yang ada mempunyai proses basi ya. Setelah 1 hari atau 24 jam itu akan basi. Karena apa? Karena banyak bakterinya kan. Nah itu kalau sudah expire ya, itu bisa keracunan, bisa benar-benar mutah-mutah untuk keracunan. Nah, susu seperti itu. Karena saya pengalaman sendiri, anak laki-laki saya itu keracunan Yakult ya. Ternyata Yakult yang diberikan pada saat itu lebaran saya lupa lebaran kalau salah pulang ya ke kampung istri saya. Nah, di situ namanya saudara dari jauh kan dikasih makanan macam-macam itu. Minta apa dibelikan apa lah. Ternyata suka Yakult kan. Minum Yakult 3 atau 4 itu langsung badannya lemas, mutah-mutah, mencret, diare. Wah, pokoknya begitu dimasuki keluar bawahnya. Nah, itu pas saat itu 17 Agustus ya, banyak dokter-dokter yang yang libur. Nah, akhirnya saya bawa pulang naik kereta ke Semarang. Sambil saya gendong, saya dekep, pokoknya ngelak itu kan, haus dikasih minum bawahnya keluar, langsung datang, langsung masuk rumah sakit. Akhirnya opnam di rumah sakit. Ternyata ya itu tadi karena keracunan susu lah. Kalau untuk kondisi-kondisi yang seperti ini ya kita jangan, wah aku tradisional, aku pengobat tradisional, aku tabib, aku sinse, tidak butuh medis. Ya tidak boleh seperti itu ya. Kita harusnya tetap bekerja sama, butuh sinergi dengan medis. Karena apa? Karena medis itu kan modern, melalui proses riset dan segala macamnya, alat-alatnya modern, cek untuk pengecekannya ya, untuk diagnosa itu ada penyakit apa, ada bakteri apa, misalkan seperti itu ya, itu sangat teliti sekali ya. Kalau sudah seperti itu ya udah, kita taruh aja di rumah sakit. Oke, cukup sampai di sini dahulu. Kita lanjutkan di materi-materi berikutnya.